Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang FR, P3K, dan SKP perawat di tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang peran perawat dan manajemen keperawatan teman-teman ya. Nah, seperti apa? Langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Tapi sebelum ke TKP, alangkah baiknya teman-teman untuk mendukung channel kami agar nantinya bisa berkembang dan lebih bersemangat kita untuk memberikan soal-soal yang terbaru. Oke, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya tentang SKP dan P3K perawat teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke TKP teman-teman. Nah, di sini sebelum kita memberikan soal, kita akan memberikan materi yang lebih spesifik ya, teman-teman ya. Ini yang muncul di beberapa teman-teman yang sudah selesai ujian, teman-teman ya. Oke, di sini ada peran perawat merupakan tingkah laku ya yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang dengan kedudukan dalam sistem di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi maupun perawat dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Kemudian peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989 terdiri dari yang pertama adalah peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Nah, peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Kemudian pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks ya. Nah, jadi peran perawat di sini berarti otomatis apa teman-teman? Yaitu adalah pengkajian, kemudian diagnosis, ya, kemudian apa? Intervensi, nah, implementasi dan evaluasi. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk pemberian asuhan keperawatan ya. Nah, kemudian di sini juga sebagai peran perawat adalah advokat klien. Nah, peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atau tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian teman-teman ya. Jadi di sini juga peran perawat juga menjadi advokat ya. Intinya dia itu adalah untuk mengambil persetujuan atau tindakan keperawatan ya, itu memberikan pelayanan yang lebih, kemudian untuk mempertahankan dan melindungi dari hak-hak pasien ya. Kalau di akreditasi rumah sakit itu ada HPK ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di samping itu juga peran perawat sebagai edukator ya, atau bisa jadi edukasi ya teman-teman ya. Jadi peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan ya. Edukasi ya, pendidikan kesehatan. Nah, sama seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian peran perawat juga sebagai koordinator. Nah, peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, kemudian merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga memberi pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, jadi dia mengarahkan ya, merencanakan serta mengorganisasi pelayanan kesehatan. Nah, contohnya seperti apa? Semuanya di sini ada pasien dengan diabetes ya. Nah, ini ada luka contoh. Nah, berarti bagaimana
ya untuk menyembuhkan pasien ini ya dengan perawatan luka, berapa kali sehari ya. Kemudian untuk evaluasinya seperti apa ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti juga untuk poin E ada kolaborator. Nah, kolaborator ini peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja untuk tim kesehatan yang terdiri dari dokter, kemudian fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Oke, kemudian peran perawat juga bisa dari konsultan ya, bisa jadi konsultan. Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Nah, peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Nah, jadi kayak memberikan konseling ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah peneliti atau pembaharu. Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Nah, nanti mungkin ada inovasi, ya, inovasi tentang pelayanan keperawatan dan lain sebagainya, ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini ada soal ya teman-teman ya. Di sini ada Nyonya S didiagnosis diabetes mellitus setelah dilakukan pengkajian terdapat luka di daerah ekstremitas bawah yang tidak terkunjung sembuh sehingga perlu dilakukan rawat luka. Pasien dan keluarga bingung tentang perkara medis, kemudian keluarga menanyakan tentang hal tersebut, perawat menjelaskan tentang tindakan perawatan luka. Di sini peran perawat sebagai apa? A. Koordinator, B. Advokat, C. Edukator, atau D. Kolaborator, atau E. Peneliti. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, gampang ya. Jawabannya apa teman-teman? Oke. Coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Di sini ada Nyonya S didiagnosis diabetes mellitus. Setelah dilakukan pengajian terdapat luka di daerah ekstremitas bawah yang tidak kunjung sembuh sehingga perlu dilakukan rawat luka ya. Nah, ini masalahnya. Kemudian pasien dan keluarga bingung tentang perkara medis. Nah, ini juga nggak tahu ya. Orang awam ya, awam. Kemudian keluarga menanyakan tentang hal tersebut, perawat menjelaskan tentang tindakan perawatan luka. Nah, di sini sebagai apa? Berarti edukator ya. Mengedukasi ya tentang perawatan luka. Nah, seperti itu ya. Kalau koordinator juga tidak ya, advokat juga, kolaborator di sini tidak ditemukan tentang kolaborasi dengan tim medis lain ya. Kemudian peneliti tidak ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya C ya. Oke. Nah, ini ada soal lagi teman-teman ya. Sebenarnya itu gampang-gampang teman-teman ya. Untuk soal SKB maupun P3K itu cuman kadang-kadang menjebak saja kalau di soalnya yang asli teman-teman ya. Makanya kita kasih dasar-dasarnya biar teman-teman juga paham ya. Oke, kasus Tuan X dengan gangguan nutrisi kurang dari tubuh di ruang zam-zam. Hasil pengkajian didapatkan pasien merasa lemas, dehidrasi ringan, malas makan. Perawat akan melakukan kerjasama dengan tim gizi guna memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Kasus tersebut merupakan perawat sebagai A. Konsultasi, B. Kolaborator, kemudian C. Advokat, D. Edukator, atau E. Peneliti. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, gampang banget ya. Otomatis apa teman-teman? B ya, yaitu adalah kolaborator ya. Di sini
Rasi teman-teman ya. Nah, jadi kolaborasi dengan tim gizi ya, karena di sini dengan kasus Tuan X ya, dengan gangguan nutrisi kurang dari tubuh ya di ruang Zam-Zam, kemudian didapatkan hasil pengajian didapatkan merasa lemas, dehidrasi ringan, malas makan. Kemudian perawat akan melakukan kerjasama dengan tim gizi guna memenuhi kebutuhan nutrisi pasien ya. Nah, ini mungkin dikasih diet kesukaan dari pasien apa. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau konsultan berarti ini lebih mengarah kepada konsultasi tentang nantinya tindakan ya, atau memutuskan suatu masalah. Nah, seperti itu biasanya ya. Kemudian advokat, nah ini hak-hak pasien ya. Memberikan pelayanan yang baik ya. Kemudian memberikan hak-hak pasien, hak pelayanan juga. Kemudian edukator berarti edukasi ya, atau penkes. Kalau peneliti berarti inovasi ya, atau pengembangan. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, langsung saja lanjut ya. Nah, ini di sini pada shift sore ketua tim dan perawat pelaksana sedang melakukan timbang terima. Nah, ini kurang ya teman-teman ya. Ditemukan masalah keperawatan pada klien appendektomi, terdapat kemerahan pada lokasi luka bercampur darah. Pada saat dinner station, kedua tim mengingatkan untuk melakukan rawat luka agar tidak terjadi infeksi pada bagian luka klien. Apa peran tim pada kasus tersebut? A sebagai motivator, B sebagai controlling, C sebagai koordinator, kemudian D sebagai konsular, E sebagai evaluator. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, jadi di sini ada shift sore ya, kemudian ketua tim dan para pelaksana sedang melaksanakan timbang terima. Ditemukan masalah keperawatan pada klien appendektomi ya. Nah, terdapat kemerahan pada lokasi luka bercampur darah. Nah, kemudian pada saat dinner station, ketua tim mengingatkan untuk melakukan rawat luka agar tidak terjadi infeksi pada bagian luka klien. Nah, ini ya, kata kuncinya ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi peran tim apa tersebut sebagai apa? Controlling ya, teman-teman ya. Di sini adalah ada ketua tim. Nah, ini mengingatkan ada kemerahan plus luka bercampur darah ya, pada lokasi luka bercampur darah. Nah, kemudian nanti diingatkan agar merawat luka. Nah, ini termasuk sebagai controlling teman-teman ya. Nah, kalau motivator ini memotivasi ya karyawan ya. Nah, untuk kinerja, kepuasan klien. Nah, seperti itu. Nah, kalau sebagai koordinator berarti mengarahkan, merencanakan ya. Kemudian mengevaluasi ya. Nah, kalau sebagai konsular otomatis membantu klien ya dalam memilih keputusan. Nah, kalau sebagai evaluator berarti mengevaluasi. Tindakan keperawatan ya. Nah, soalnya rawat luka ini sudah sesuai apa belum ya. Kemudian progresnya dalam 1 minggu seperti apa. Nah, itu termasuk evaluator teman-teman ya. Nah, itu hanya pancingan. Jadi di sini fungsi manajemen keperawatan seperti itu teman ya. Jadi yang pertama adalah di sini fungsi dari manajemen keperawatan. Yang pertama adalah pengumpulan data ya teman-teman ya. Kemudian segala informasi ya, profil pasien, profil tenaga termasuk perawat, baik jumlah, kualifikasi keahlian, pengalaman serta demografi, sarana prasarana finansial ya.
Oke, kemudian fungsi manajemen lagi yaitu adalah yang kedua perencanaan. Jadi di sini merumuskan tujuan pelayanan asuhan keperawatan, sistem pelayanan asuhan keperawatan ya, kemudian kebijakan atau peraturan prosedur atau SPO ya, operasional dan pembiayaan pengorganisasian tugas ya, struktur organisasi, deskripsi tugas, evaluasi tugas dan kerja tim membangun tim. Nah, seperti ini ya untuk perencanaan. Kemudian ketenagaan, sistem klasifikasi pasien ya, perhitungan kebutuhan tenaga, penjadwalan, penugasan, pembinaan staf, kemudian ada pengembangan staf ya. Nah, ini biasanya sekarang lagi marak yaitu adalah D3 ke S1. Nah, ini biasanya di rumah sakit ya. Karena ini untuk pengembangan staf, kemudian ada pelatihan ya, kayak upgrade BPGD. Ada ACLS juga bisa ya, seperti itu. Atau BTCLS. Atau lagi bisa magang, biasanya mungkin ada keterampilan yang untuk di ICU dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian pengarahan, penggunaan kekuatan, pemecahan masalah, membuat keputusan, perubahan efektif, penanganan konflik, komunikasi ya. Jadi ini juga termasuk dalam fungsi manajemen keperawatan ya. Kemudian pengawasan berarti pengendalian ya, peningkatan mutu, penilaian penampilan kinerja, kemudian disiplin juga ya. Ini termasuk dari fungsi manajemen keperawatan teman-teman ya. Oke, masuk ke soalnya teman-teman ya. Oke, di sini ada kasus kepala ruang ICU sedang merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan staf yang berada di ICU tersebut. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dilakukan atau dijalankan oleh kepala ruangan tersebut? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengaturan staf, D. Pengarahan, E. Pengawasan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ini salah teman-teman ya. Ini jawabannya adalah C ya, sebenarnya ya. Salah ketik. Nah, jadi di sini ruang ICU ya, kepala ruang ICU sedang merencanakan pengembangan staf ya, melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan staf yang berada di ICU tersebut. Nah, fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh kepala ruang tersebut adalah pengaturan staf ya. Nah, ini termasuk pada ketenagaan. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi di sini termasuk juga pengembangan ya, pengembangan staf ya, atau pengembangan ilmu ya. Di sini kan magang untuk keterampilan yang lebih di ICU tersebut ya. Nah, kalau perencanaan berarti merumuskan tujuan ya. Nah, kalau pengorganisasian berarti menetapkan tugas ya, wewenang dan lain sebagainya ya. Kalau pengarahan berarti pemecahan masalah. Kalau pengawasan berarti apa teman-teman? Yaitu adalah kayak penampilan kinerja ya, disiplin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada seorang kepala ruang bangsal penyakit dalam pada hari yang sama harus menghadiri beberapa kegiatan. Pada pukul 8 rapat dengan direktur, kemudian pukul 10 WIB memimpin ronde keperawatan, dan pukul 8.30 WIB harus mengikuti rapat rutin bulanan di ruangan. Apakah kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala ruangan tersebut? A. Kecerdasan emosional yang bagus. Kemudian B. Pengelolaan waktu yang efektif. C. Pengetahuan yang luas. D. Stamina yang bagus. Dan E. Kerja cepat selesai. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir.
Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, pengelolaan waktu yang efektif ya. Nah, jadi di sini ada seorang kepala ruangan bangsal penyakit dalam pada hari yang sama harus menghadiri beberapa kegiatan. Ya, pada pukul 8 rapat dengan direktur, pukul 10 memimpin ronde keperawatan dan pukul 8.30 ya. Nah, harus mengikuti rapat rutin bulanan di ruangan. Nah, jadi dia harus pengelolaan waktu yang efektif ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih semoga bermanfaat ya, teman-teman ya. Untuk FR kali ini ditunggu untuk nanti soal-soal selanjutnya ya. Nanti kita akan memberikan hampir setiap hari ya nantinya. Jadi biar teman-teman juga nantinya hafal, kemudian lebih fokus kepada FR-FR yang sudah dikerjakan oleh teman-teman sebelumnya ya. Oke, kami doakan semoga nantinya teman-teman lulus untuk SKB dan juga untuk P3K di tahun ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau